Nah, dalam suasana perdebatan itu, ya tiba-tiba Pak Gubernur itu menjawab ya pernyataan masyarakat dengan mengatakan kata monyet ya. Ya, ada satu peribahasa kuno yang mungkin sudah sering kita dengar, yakni api ketemu api bisa menjadi arang. Ya, kalau dua-duanya panas, ya bisa jadi arang ya, bisa jadi debu. Nah, itu sebetulnya sebuah peribahasa yang mengingatkan kita bahwa kalau dua-duanya panas, itu bisa saja menjadi arang dan tidak ada titik temunya karena dua-duanya panas, ya kan? Dua-duanya saling mempertahankan argumentasi. Nah, ada satu video berikut ini yang mungkin Anda juga pernah menontonnya atau mungkin Anda belum pernah menyaksikan perdebatan seru seperti ini. Bahkan perdebatan ini ternyata tidak hanya saling menyampaikan pendapat, saling berargumen, tapi ada juga mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Ya, boleh dikatakan kata penghinaan karena dikeluarkan dari mulut seorang pemimpin, dikeluarkan dari mulut seorang pejabat negara, seorang kepala daerah yang mengatakan masyarakatnya monyet. Sedih kan? Sedih ya. Jadi ada pemimpin, ada kepala daerah yang seharusnya menjadi panutan, tapi justru dia mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat masyarakat ya terhadap masyarakatnya sendiri. Coba kita saksikan videonya. Ini videonya. Kita bikin ternak baru. Karena kemarin Pak sepertinya Itu keputusan gubernur. Hei, siapa? Saya perlu buka lama-lama itu. Lu jangan saya bikin info ya. Saya ini bukan gubernur biasa. Saya datang sini capek. Bukan apa stop harta monyet tahu. Kamu jangan bikin cari penyakit dengan saya. Lu pikir saya ini siapa? Kamu pikir saya tidak semua ketika keputusan ini. Saya datang mau diri kalian kok gimana? Lampu suku bangsa di sana sampai nenek moyang pun kita kan nanti kita baku tanya lagi nanti. Tapi sekarang kita hidup begitu kita urus rakyat. Yang kita datang ribut lagi A B C D lurus saya punya nenek moyang begini. Nanti saya tanya, oh dulu kita punya nenek moyang juga berteman jadi kita ribut lagi kita punya nenek moyang lagi cerita. Paling benar Bapak sekarang hidup di sini, saya gubernur. Mari kita atur di tempat baik-baik. Biar sapi yang kita harapkan daging premium. Daging premium ini kita butuh manusia-manusia yang datang ke sini untuk kerja. Bapak ikut berpartisipasi, anak cucu dari Bapak itu akan hidup karena punya daging premium yang baik ke depan. Setuju tidak kalau begitu? Terima kasih, saya akan sampaikan juga Pak. Saya hanya mau minta tolong itu surat penyerahan siapa yang menyerah, itu saja. Dan saya Pak, saya juga gara-gara tanah ini mau mati, keluarga pun mau mati. Sekarang pun mau tembak, mati sudah. Siapa yang mau kasih mati? Tidak, kalau memang saya ini sapu tanah, tidak mungkin saya serahkan seperti begitu saja. Kalau tidak ada surat penyerahan dari saya punya orang tua ini. Begitu, saya tidak mau lawan secara pemerintah sampai gubernur. Tidak, saya tidak lawan itu, kalau memang itu sebagai aturan. Tetapi kita sebagai manusia yang tahu, berarti kita harus menghargai hak rakyat, kita harus menghargai. Karena ini sudah ada di dalam aturan. Itu saja. Saya tidak melawan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur tadi seperti begini, saya juga tidak mau lari dari itu. Mati-mati, saya punya keluarga banyak juga. Ikut mau mati juga, gara-gara perusahaan ini. Saya datang sini tidak usah mati dulu. Saya datang sini bukan hidup kalian. Makanya saya usir tanah. Iya, kamu mengerti tidak? Kalau saya mati rumah paling gampang. Saya tidak usah mati orang. Mati orang itu paling gampang. Tapi kasih hidup orang itu susah. Ngerti kamu? Justru itu Pak, makanya kamu saya sebagai kepala di sini. Iya. Bikin supaya orang bisa hidup. Dengan bangun di tempat hidup orang, bukan mati orang. Kita ini Pak, kalau lihat, BMT sudah 10.000 hektar yang saya kasih. Ini apa di bawah SMM juga, MSM juga sudah 1.000 juga. Apalagi saya pun tidak baik ini. Kalau untuk negara ini, kalau untuk gubernur. Ya udah, kalau gitu sudah top sudah kan. Makanya saya minta kembali ini Pak. Itu saja yang saya harap. Kita tidak urus lagi tempat. Itu, kalau saya minta kembali ini, itu saja. Sudah berapa ribu yang saya kasih, ini sudah. Kalau itu tidak bisa. Kalau kita sama-sama sudah Pak, kita berdiri, biar sudah kalian mati. Biar sudah kalian nanti akan tembak.
Kita mau main. Saya kasih tahu nanti keluar. Saya akan Kalau kasih saya tahu bangun ini, saya keluarga semua saya kalian akan masuk. ribut. Dengar, kalau berbeda di sini saya masukin. Saya nggak bisa mundur. Enggak. Kalian boleh berbeda dengan saya. Tidak, kita tidak lawan Berbeda dengan saya angkat. Tidak, kita Ini tidak lawan pembangunan. pemerintah. Tapi kalau omong untuk kita didik supaya kita bangun sama-sama, saya ikut. Ya. Dengar baik-baik. Omong supaya saya urus keluar kalian, supaya saya bangun baik-baik, buat kalian, saya ikut. Tapi kalau kalian berbeda terhadap pembangunan ini supaya ganggu, saya berhadapan dengan kalian. Saya tidak tembak mati kalian, tidak ada. Saya angkat kalian ke masuk penjara kalian. Berhadapan mengganggu pembangunan. Buat apa masuk penjara, Pak? Saya ini yang ngomong gubernur, saya juga berurusan. Saya juga tidak takut. Iya, toh kita juga mau Saya masuk tidak penjara, takut. tidak boleh baik tembak saja, Pak. Karena itu saya Ya, datang sudah, ke sini kita mati karena kalau saya semua tidak keluar. pernah Saya datang juga untuk... punya keluarga banyak. Pak. Saya datang sini. Ini titipan kandang mehang dia tunjuk saya ini. Depan ada rindas bangun di tempat. Kamu tahu? Ini yang kami diutuh di situ, baru 2 keliling, naik keliling semua dikasih tunjuk saya di tempat situ. Bukan, dia bukan mehang ini. Karena dia senior maka dia datang bilang sama saya. Bukan mehang punya tempat tidak apa-apa, tapi dia ajar saya bagi tempat harus dibangun. Dan ini tanah masuk dia pemerintah provinsi punya aset. Bukan berarti tanah pemerintah provinsi. Oh, yang bantah-bantah nanti saya bangun saya perlu. Jadi kalau kita membaca beritanya, ini perdebatan terjadi antara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Pak Victor Leskodat itu dengan sejumlah masyarakat di Sumba. Jadi masyarakat ini mempertahankan tanah yang mereka klaim bahwa tanah itu belum pernah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kalaupun itu sudah diserahkan, mereka meminta bukti. Kira-kira mana surat penyerahannya. Tapi Gubernur NTT Pak Victor mengklaim bahwa tanah itu sudah diserahkan dulu oleh mantan Bupati Sumba Timur. Jadi terjadi perdebatan. Nah, dalam suasana perdebatan itu tiba-tiba Pak Gubernur itu menjawab pernyataan masyarakat dengan mengatakan kata monyet Inilah yang menjadi perbincangan di berbagai media sosial saat ini. Karena terkait dengan ucapan Pak Gubernur NTT yang mengatakan masyarakat itu monyet. Kira-kira apa yang Anda rasakan kalau Anda dikatakan sebagai monyet oleh seorang pejabat, oleh seorang pemimpin, oleh seorang kepala daerah yang sebenarnya mereka menjadi panutan bagi masyarakat. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Sedih? Kalau otak beliau itu merasa sedih. Kenapa? Karena selain terjadi rasisme di sana, juga merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi seperti terlihat sekali ada sikap arogansi dari seorang pemimpin. Harusnya ini tidak boleh dilakukan. Masa berhadapan dengan masyarakat kita harus menggunakan pernyataan-pernyataan verbal seperti itu yang justru tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau kita menggunakan pendekatan komunikasi seperti itu? Jadi sangat disayangkan sama sekali. Harusnya Pak Gubernur NTT sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala daerah yang menjadi panutan bagi masyarakat, itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata demikian. Meskipun Pak Gubernur memiliki niat baik agar menjadikan lokasi tanah itu sebagai tempat pemeliharaan sapi ternak sapi super premium. Seperti yang dibicarakan dalam video itu. Kalau otak beliau nggak salah bahwa tujuan daripada Pak Gubernur itu agar menjadikan areal itu, lokasi itu sebagai ternak sapi super premium. Dan saya kira ini niat yang sangat baik. Tapi kalau niat ini prosesnya tidak melalui suatu proses komunikasi yang baik dengan masyarakat, pola pendekatan dengan masyarakat. Karena apa? Karena berhadapan dengan masyarakat itu tidak hanya 1-2 kali. Bahkan harus berulang kali untuk meyakinkan mereka. Jadi tidak bisa dengan kita menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu, apalagi misalnya menggunakan jabatan, menggunakan kekuasaan kita untuk menekan masyarakat. Apalagi tadi itu
sudah mengeluarkan kata-kata yang ya sangat tidak pantas sama sekali. Jadi bagi Otak Belayang, pernyataan atau ucapan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur NTT ini suatu bentuk pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat masyarakat itu sendiri. Selain tadi rasisme, ya kan, masa mengatakan monyet kepada masyarakat. Ini kan sangat tidak mendidik sama sekali. Bukankah demikian sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air? Atau apa yang Anda rasakan? Bagi Otak Belayang, ini sebetulnya bisa masuk tindak pidana. Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan ini, ya kan, masyarakat yang ada di lokasi itu, yang merasa dirinya dilecehkan, direndahkan, dihina, ya bisa saja menempuh jalur hukum. Ya kan? Membuat laporan bahwa ada tindakan penghinaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya bisa saja ya. Tinggal nanti aparat kepolisian, pihak berwajib yang menilai apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak. Tapi kalau menurut Otak Belayang, ini sebetulnya suatu ucapan, suatu pernyataan yang justru merendahkan harkat dan martabat manusia. Merendahkan harkat dan martabat masyarakat itu sendiri. Karena ada kata-kata yang sangat tidak pantas di sana, meskipun tujuan ya Pak Gubernur itu sangat baik. Tapi kalau masyarakat dihina seperti itu, ya pasti masyarakat marah lah. Ya kan? Jadi Otak Belayang berharap Pak Gubernur harus menyelesaikan kasus ini dengan baik, dengan kepala dan hati dingin. Gunakanlah pendekatan-pendekatan budaya. Saya kira masyarakat NTT itu terkenal dengan masyarakat berbudaya. Masyarakat yang mau duduk. Masyarakat yang musyawarah. Bisa dibicarakan. Melakukan komunikasi-komunikasi secara intensif. Ya kan? Pola pendekatannya pendekatan budaya. Jadi jangan menggunakan pendekatan kekuasaan. Ini sangat berbahaya loh. Ya kan? Jadi masyarakat tentu sangat mengapresiasi niat baik Pak Gubernur untuk membangun NTT. Tapi kalau dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, ini bukan zaman Orde Baru loh. Setahu Otak Belayang, selama almarhum Presiden Soeharto memimpin bangsa ini selama 32 tahun, Otak Belayang belum pernah mendengar bahwa beliau mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada masyarakat, apalagi menyebutnya monyet. Mohon maaf kalau Otak Belayang keliru atau salah ya. Tapi Otak Belayang belum pernah mendengar bahwa ya mantan Presiden almarhum Soeharto itu pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu. Belum pernah Otak Belayang mendengar, meskipun yang bersangkutan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Ya. Jadi kita berharap pernyataan demikian tidak terulang lagi oleh Pak Gubernur NTT. Ya. Jangan terulang lagi. Karena ini tentu sangat membahayakan bagi Pak Gubernur sendiri dari aspek politik. Ya kan? Jadi menurut saya harus gunakan pendekatan-pendekatan budaya, membangun komunikasi-komunikasi yang efektif, melakukan pendekatan secara personal. Saya kira masyarakat kita ini masyarakat yang sangat menghargai pemimpinnya. Tinggal bagaimana ya pola pendekatannya, dan tidak bisa pendekatannya 1-2 kali lalu kita mengatakan bahwa saya udah capek. Nggak bisa demikian. Karena apa? Karena memang butuh pendekatan yang sangat intensif. Jadi tidak bisa 1-2 kali. Harus meyakinkan masyarakat itu. Itu yang paling penting. Karena tidak semua kadar sumber daya masyarakat kita ini sama. Tentu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai pemimpin harus melakukan pendekatan secara komprehensif. Dari berbagai sisi. Jangan menggunakan pendekatan kekuasaan. Karena itu sangat berbahaya sama sekali. Justru tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Kalau masyarakat yang merasa dirugikan tadi melaporkan ke aparat kepolisian, tentu ini sangat panjang kan jadinya kan. Ini yang ingin Otak Belayang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa tanah air. Kita akan melihat nanti seperti apa ending dari peristiwa ini. Karena memang ya video ini sudah beredar luas di berbagai media sosial. Semoga tidak ada lagi pemimpin di Indonesia yang dengan mudahnya mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada
masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat itu adalah bawahan dia, yang dia harus ayomi, yang dia harus lindungi, bukan dengan menggunakan kekuasaannya, ya kan, untuk menjalankan sebuah keputusan. Oke, ini yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.